berkumpul mengikuti kegiatan diskusi dan prakata perubahan sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Guru Yang terhormat Ibu Anu dan terima kasih pada rekan-rekan guru serta rekan-rekan siswa semuanya. Perkenalkan, saya Haji Salika. Saya MC yang akan mengelola kegiatan hari ini. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk membuka kegiatan hari ini. Acara selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Baru Nasional Indonesia Raya. Hadirin kita semua yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul di acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada program guru gerak ya, guru gerak pendampingan menuju 2023. Ucapan terima kasih saya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Bidasari yang mana hari ini beliau tidak bisa hadir karena kemudian tidak bisa dipindahkan. Ya. Yang terhormat Ibu pengajar bakti, Ibu Ane, Ibu Ane dan Yayasan SPD, juga Bapak Ibu guru rekan semua yang saya katakan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu bisa meluangkan waktu sehingga bisa berkumpul di sini. Juga
siswa-siswi kita yang mana pada kesempatan hari ini juga bisa meluangkan waktu bisa berkumpul di sini dan membersamai Bapak Parijal ya, Parijal Nasrani SPD yang hari ini akan melaksanakan salah satu kewajiban beliau pada program guru penggerak. Selanjutnya harapan saya dengan adanya guru penggerak ini semoga menjadi motivasi tersendiri untuk kita semua khususnya guru-guru SPD tadi dengan Pak Rijal ini bisa mengikuti ya menyusul kemudian sebelumnya ya, alhamdulillah kemudian sudah melewati fase-fasenya, tahapan-tahapannya dan kemudian sekarang disusul Pak Rijal dan semoga ke depannya kita khususnya guru-guru yang lainnya kita bisa menyusul Pak Rijal juga di angkatan-angkatan selanjutnya. Pak Rijal di angkatan 8, semoga di angkatan yang sekarang kita juga bisa mengikuti atau melanjutkan langkah beliau selanjutnya ya. Harapan saya juga harapan besar dengan adanya guru penggerak ini yang nanti insya Allah mudah-mudahan semoga Pak Rijal bisa lulus, bisa melewati segala tahapan-tahapannya, segala tugas-tugasnya dimudahkan dan dilancarkan sampai akhirnya dinyatakan lulus dan beliau bisa mengembang tugas dengan baik gitu ya. Dan semoga itu pun menjadi doa kita bersama juga bahwa keberhasilan beliau akan menjadi motivasi kita juga di sini ya. Dan bisa memajukan khususnya SMP kita tercinta, SMPN Negeri 3 Jatisari yang mana kita juga menaruh harapan besar kepada guru-guru di sini untuk bisa bersama memajukan dari segala bidang di SMP kita ini yang mungkin Bu kalau sedikit boleh cerita SMP kita SMP baru Bu ya. Itu baru berdiri kurang lebih berjalan 9 tahun ya. Jadi ini baru berjalan 9 tahun dan baru meluluskan beberapa angkatan ya. Dan di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama ya, kita bersama-sama berpartisipasi apapun yang ada di dalam kegiatan hari ini kita laksanakan dengan baik, mohon kerjasamanya semuanya. Semoga hari ini lancar apa yang kita sudah rencanakan, Pak Rijal rencanakan sesuai dengan harapan Pak Rijal, sesuai dengan target Pak Rijal. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan yang lancar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kalisa. Selanjutnya penguatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada penampilan review luar juga pada CDP, Pak Rizal, Empori yang sudah menyiapkan ruangan serta acara untuk pendampingan dan studio. Terima kasih kepada Ibu Kapil yang sudah memberikan sambutan. Bapak tidak hadir ya, tapi saya yakin nanti kegiatan ini bisa disampaikan waktu beliau. Baik, kalau Ibu. Malam ini kita mempunyai tujuan itu kita sebelumnya ya kita mendiskusikan isi aplikasi kita warga sekolah yaitu bapak ibu guru dan juga siswa kepada poin di masyarakat. Jadi apa yang ingin ibu sampaikan terhadap isi sekolah. Isi sekolah
yaitu membuat visi yang memiliki ya, visi sebagai pendidik yang memungkinkan. Nah, kegiatan yang kemarin itu dilakukan itu sebenarnya sebagai dasar ya, dasar kalau untuk mampu memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Nah, kita akan mengembangkan visi sekolah ya, penampilan guru secara penuh. Jadi seakan-akan kalian itu harus dikontrol. Namun saya nggak tahu dulu ya. Nah, walaupun ini adalah proses belajar yang paling berat, tapi yang saya harapkan ini menjadi refleksi ya, refleksi bagi kita semua, terutama bapak ibu guru dan juga siswa. Apakah visi yang sekarang sudah ada masih relevan atau perlu ditambahkan atau memang sudah cukup? Itu tujuan kita. Baik, saya akan baru diskusi ini supaya Bapak juga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan terutama melakukan visi. Saya adalah fokus dari itu. Iya, Bapak. Kali namanya adalah data jadi dan ini akan muncul ya. Menjawab dengan segala situasi yang mungkin kalian kali menghubung itu ini gimana saja insya Allah masih bisa tanya mungkin walaupun digunakan pembangunan tapi di situ nggak masalah ya. Kita itu gimana insya Allah bisa. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit dulu ya kenalan. Sedikit aja dulu deh. Karena kalau misalnya jam segini mau mulai. Agak sedikit dulu ya. Baik, kita sedikit dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan diskusi visi dan batasan perubahan sekolah kita. Baik para siswa dan rekan-rekan guru, saya ucapkan terima kasih karena waktu istirahatnya kita lakukan untuk refleksi untuk perubahan visi ini. Oke, Bapak Ibu, di sini saya memegang sebuah stempel. Kita ice breaking dulu ya, karena jam segini biasanya udah ngantuk banget ya, biar kita fokus. Baik ya. Ini stempel saya lempar. Ketika saya lempar, maka Bapak Ibu tepuk tangan. Ketika saya tangkap, maka harus diam, berhenti. Ketika saya lempar, maka Bapak Ibu harus tepuk tangan. Saya tangkap, diam. Diam ya. Siap ya. 3, 2. Oke, 3, 2. Fokus siap. Ya, 3, 2. Siap. Oke, udah mulai fokus nih ya. Siap, karena setiap orang itu punya kemampuan auditory, visual, dan kinestetik. Nah, kita mau tes auditory dan visualnya ya. Siap, 3, 2. Siap masih. Siap, 3, 2. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, untuk kegiatan kali ini saya tampilkan seperti yang tadi tema yang sudah disampaikan sama Bu Ane, bahwa kita yaitu pendampingan kedua ini mengenai prakarsa fisik ya, persiapan untuk fisik sekolah. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini kita lakukan bersama-sama, tidak saya sendiri, tidak oleh Bapak Kepala Sekolah maupun siapapun. Kita lakukan secara bersama-sama. Jadi saya harapkan kita mendapatkan poin-poin terpenting dalam pertemuan kali ini ya Bapak Ibu ya. Dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini, saya perkenalkan terlebih dahulu
Bu Gina Anggiana Agustina sebagai fasilitator calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Karawang. Dilanjutkan saya sebagai CGP angkatan 9 di Kabupaten Karawang di Jalan Sori, dan Bu Ane Kristiana Gesa sebagai pengajar praktik angkatan 9 Kabupaten Karawang. Bu Ane ini seorang koordinator juga mengajar praktik. Jadi beliau kesibukannya luar biasa banget di Kabupaten Karawang, 30 kecamatan, Bapak Ibu, keliling-keliling. Nah, untuk tujuan diskusi ini kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Oke, saya izinkan saya membaca puisi terlebih dahulu, puisi dari karya puisi Soekarno, yaitu puisi Aku Melihat Indonesia. Jadi saya izin ya, walaupun suara saya tidak merdu, ya mungkin kita coba ya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Rio, aku mendengarkan lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Rio itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang murni, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang murni, menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon timun, angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Kesimpulan dari puisi ini ya Bapak Ibu, ya, mohon maaf ya, aku melihat Indonesia ini ya. Puisi ini berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, bermakna keberagaman budaya yang bersatu menjadi sebuah kekuatan ya Bapak Ibu bagi Indonesia dan keindahan serta potensi alam untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Dan tentunya Bapak Ibu, sekolah kita ini banyak banget keberagaman ya Bapak Ibu, dari agama, etnis, dan karena kita di lingkungan perumahan, ada juga yang misalnya perantau-perantau ya dari luar provinsi, dan kita juga sering mengenal bahasa juga. Dan alhamdulillah anak-anak kita tidak meributkan etnis, tapi semuanya bertoleransi benar-benar, baik agama maupun bahasa ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, saya sudah share link Padlet di grup SMP ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisi. Di situ ada kalimat umpan yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya. Bisa Bapak Ibu lihat dan bisa Bapak Ibu isi untuk kalimatnya itu. Di link tersebut ada soal-soal ya Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan umpan. Nah, nanti bisa Bapak Ibu diisi. Mungkin para siswa, Ibu benar bisa di-share juga ke siswa
Bisa di-share juga sambil memegang HP-nya. Dulu aja ya Bu ya. Ya. Barcode-nya, nah ini barcode dan saya juga sudah mempersiapkan linknya juga ya Bapak Ibu. Nah, ada QR barcode di HP-nya. Grup kelasnya, nanti di share aja ya, kalian share. Nanti saya tampilkan jawaban dari Bapak Ibu ya mengenai kalimat penumpang ini. Kita tampilkan dari tabletnya. Udah ada yang ngisi ya, ngisi belum nih? Karena anonim, ini siapa ya anonim? Mohon izin diisinya sambil ada nama juga ya Bapak Ibu. Sambil itu kita lihat di pertanyaan pertama dari kalimat penumpang ini dari visi dan praktek perubahan, yaitu kita memimpikan murid-murid yang, nah mungkin bisa Bapak Ibu isi nama lengkap dan juga jawabannya. Berakhlak dan berbudi pekerti, baru satu orang. Cuman siapa saya nggak tahu nih. Namanya anonim. Bisa ditambahkan lagi nanti di sini ya Bapak Ibu, tambahkan dan silakan. Yuk. Saya tunggu. Anak-anak juga sudah ada yang muncul. Ya, silakan. Kalian sebagai siswa memimpikan sebagai siswa yang seperti apa gitu ya. Oh enak belajarnya Pak, asik gitu, mengasihkan atau apa, silakan. Jadi masukkan juga buat Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya kalau misalkan sudah mengisi yang ke satu, Bapak Ibu bisa ngegeser ke kanan, itu ada lagi kalimat rumpang, yaitu kita percaya bahwa murid adalah murid kita itu adalah sebagai apa gitu ya, Bapak Ibu. Kita lihat dulu jawabannya ya. Kasih nama ya, kasih nama Verta ini siapa? Kasih namanya di itunya tulisannya. Contoh Bu Asi titik 2 berakhlak dan berbudi pekerti gitu. Langsung jawabannya. Iya. Gitu. Nah, berjuang dan bermimpi, soleh dan soleha, berakhlak mulia. Berakhlak dan mulia ya Bapak Ibu ya. Tentunya itu juga impian kita ya. Oh, apanya tegang? Gak usah tegang-tegang, anak. Silakan diisi sambil ada namanya ya Bapak Ibu. Kita yang lihat soal yang numpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid kita adalah ada yang jawab anak-anak yang memiliki karakter dan pendidikan masing-masing. Hebat ini benar ya. Karena emang setiap anak itu punya kelebihan dan masing-masing ya. Terutama dalam hal, karena anak-anak itu biasanya punya kemampuan auditori, visual dan kinestetik. Dan alhamdulillah sekolah kita ada juga ya yang banyak juga kita di kinestetiknya. Oh, Pak Cecep hebat nih. Langsung ada namanya juga, anak yang memiliki potensi yang berbeda, yang butuh fasilitator, fasilitator butuh pengembangannya ya. Hebat, mantap. Jadi ada coaching yang khusus ya, anak-anak generasi penerus bangsa, harapan bangsa ya. Manusia yang berilmu, pradipta. Oke, Pak Hadi.
kita. Lanjut, ada kalimat penumpang yang ketiga nih. Semoga anak-anak diisi ya untuk yang dulu. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adab dan kedisiplinan. Itu paling utama ya, di setiap sekolah juga satuan pendidikan pasti itu yang paling utama ya, adab dan kedisiplinan. Silakan. Ini masih pradipta. Jangan nama aja, ayo diisi jawabannya. Oh, toleransi. Oke, benar, tepat sekali ya Pak ya. Karena di sekolah kita itu ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Katolik, Kristen, tapi semuanya benar-benar toleransi beragama ya. Tepat sekali, saling menghargai. Ada lagi nih, ayo untuk kalimat tumpang yang ketiga ini. Di sekolah kita mengutamakan, ayo sama Bapak Ibu, nama dan juga kejujuran itu. Reva, oke, Reva kelas 8C ya. Reva mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran yang baik. Oke, bagus Reva ya. Bapak Ibu, ayo dilanjutkan untuk kalimat tumpang yang selanjutnya ya. Bagi yang belum, silakan diisi dulu karena ini juga nanti akan jadi bagian juga untuk laporannya Bapak Ibu. Mohon izin yang ditutup jambe itu untuk mengisi juga. Kayak anonim lagi aja ini. Siapa ya anonim ini? Bagus ya. Pendidikan penting bagi bekal kehidupan. Ya benar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan penting bagi bekal kehidupan. Tepat ya. Sayangnya nggak ada namanya ini siapa ya? Oh, isi Bu, namanya Bu. Lanjut, ayo Neng untuk kalimat tumpangnya para siswi juga nih, silakan isi. Klik di bawahnya yang tanda plus. Terus ada juga kalimat tumpang yang kelima tuh. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa nih? Ada jawabannya mungkin ya. Silakan. Ada tambahan lagi nih di kalimat tumpang yang ketiga, baru ada yang mengisi. Di bawahnya Eva, ada tanggung jawab dan disiplin. Oke, benar Bu Rizky ya. Bahwa emang sekolah kita itu membutuhkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Bukan hanya siswa ya, tapi guru juga harus disiplin masalah waktu. Karena kalau misalkan ini jangan sampai nunggu-nunggu nih, gurunya kemana, siswanya pada kemana, gitu. Disiplin itu paling penting ya. Pertama. Lanjut, silakan diisi untuk kalimat tumpang selanjutnya. Digeser aja, geser. Paling kalau di HP agak sedikit ini ya, susah ya. Percaya. Pak Cecep, wah benar-benar nih. Awal dari manusia sebetulnya adalah dengan berakhlak dan berilmu. Emang akhlak itu paling tinggi daripada ilmu ya. Tepat sekali Pak Cecep nih. Ini anonim siapa lagi nih? Dia lagi kayaknya nih. Pendidikan penting bagi bekal kehidupan. Ini untuk kalimat tumpang yang keempat ya, B. Wah, dilewat-lewat langsung aja ini. Bahwa dengan pendidikan yang baik akan menciptakan
keyakinan ya Bu ya. Bahwa siswa itu bisa diajari atau siswa bisa dibentuk karakternya di sekolah. Apa saja Bu, bebas konteksnya tidak ada batas di pikiran saja. Atau tidak Bapak Ibu percaya bahwa kita sebagai pengajar bisa menjadi teladan bagi murid. Bebas. Intinya guru maupun siswa juga punya keinginan dan harus yakin bahwa ada bekal di masa depan itu dengan ilmu yang bermanfaat ya Bu. Oke, ini ada lagi tambahan dari kalimat penumpang yang keempat, mempunyai ilmu untuk masa depan dan memperbaiki kehidupan untuk masa depan. Tepat sekali ya Bu. Oke, ini masih alami ini. Oh Reva, oke, pinter Reva nih. Ya, keren nih siswa juga nih. Oke, pendidikan penting bagi bekal kehidupan tentunya ya. Oke, siswa harus terus belajar tentang tanggung jawab dan disiplin untuk dirinya sendiri. Oke, tepat sekali Bu Kiki, Bu Rizky nih. Oh, Bu Asi. Namanya Bu Rizky. Gak pede ini. Oke, lanjut ada kalimat penumpang yang selanjutnya nih. Untuk mencapai keberhasilan untuk masa depan luar biasa ya. Oke, ini untuk. Nah, alhamdulillah untuk yang nomor 5 ada yang gak lewat lagi ya. Udah terisi. Cuman namanya siapa nih? Dari anonim nomor 5. Oh, alhamdulillah Pak Haji hadir. Terima kasih Pak Haji. Selamat Bu. Wih, ada susahnya. Ayo maka meja dilanjut meja. Ya. Ya. Ya, teman Pak Haji, aduh, dengan kesibukan yang luar biasa Pak Haji bisa menyempatkan juga. Untuk nomor 5, kalimat tumpang yang nomor 5 yaitu kita warga sekolah di sekolah ini yakin saya yakin sekolah ini bisa semakin berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik agar bisa memberikan fasilitas pendidikan terhadap warga di sekolah di sekitar juga ya. Luar biasa ini. Cuman belum ada namanya juga, masih anonim ini. Masih Putri ya. Sambil diisi namanya Bu, biar pede Bu. Ayo. Untuk kalimat penumpang yang ke-6 juga sudah ada yang mengisi ya. Kalimat penumpang yang ke-6, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ada yang menjawab, mendidik merupakan pekerjaan yang mulia karena pendidikan dan ilmu akan bermanfaat selamanya. Tepat sekali ya. Tepat sekali Bu. Lanjut, ini sosial dan pendidikan saling terikat satu sama lain. Baru 2. Nah, kalimat penumpang yang ke-6, ayo diisi lagi anak-anak juga, silakan di pamfletnya. Mungkin Pak Haji lebih bisa memberikan jawaban juga gitu. Karena isi itu semuanya kita bersama yang membuatnya Bapak Ibu ya. Bukan saya pribadi, bukan Pak Haji maupun siapapun, tapi kita bersama ya dari kalimat isi itu. Ada tambahan gak ya? Kita ngegeser ke kiri nih, ada tambahan gak ya untuk kalimat penumpang yang pertama nih? Takutnya ada yang udah nambah. Oh, boleh ini. Ya, dari kalimat penumpang ini yang ke-6 mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pernyataannya yang luar biasa dan disampaikan untuk kita supaya nanti kita ada poin-poin terpenting ke depannya gitu. Ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibunya atau dari mahasiswa CV juga nggak apa-apa. Silakan. Ya, dari kalimat ini, dari pernyataan. Contoh yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah contoh saya sebagai siswa memimpikan sebagai apa gitu di masa depan setelahnya, cita-citanya. Ayo, apakah belajar dengan mengasihkan gitu ya? Ya, karena ini juga akan jadi orang kita ke depan. So, silakan mau Reva, ayo siapa? Mungkin dari Ibu, Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa jadi poin-poin kita ya, tablet ini nanti saya akan share. Alisa.
menambahkan nih, sopan santun. Kayaknya aku ke depan ya, kalau ke depan pilih langsung ya. Kayak saya belajar tampil di depan. Mau duduk? Gak apa-apa, ayo gak apa-apa. Kamu biar duduk juga gak apa-apa, yuk. Oh, cita-citanya kita memimpikan murid-murid sebagai menjadi apa? Tanya. Atau kamu sebagai siswa pengen jadi apa? Iya. Ayo gak apa-apa, berani tampil. Silakan nih. Contoh kamu di masa depan menginginkan punya cita-cita sebagai apa gitu. Calon ketua OSIS. Jadi lulusan SMP ini ayo kalau ketua OSIS. Ada tambahan ya, sopan santun dan berattitude baik. Tepuk tangan dulu ya. Perwakilan dari siswi ini. Oke. Silakan dari kalimat penumpang ini mungkin bisa disampaikan poin yang pengen diubah atau apanya gitu. Ada pernyataan. Oh, aja saya memimpikan sebagai siswa yang apa? Tangan dulu buat mereka. Beda, enggak? Iya, kita bersama pokoknya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Saya muda ya. Cita-cita saya selaku guru di sini ya, sebagai guru yang memang dari awal SMP 3 Juta ini ada di sini, saya sudah ada di sini dari angkatan pertama gitu. Harapan saya, kalau cita-cita saya, saya inginnya SMP 3 Juta ini bisa berkembang lebih dari masa ke masa gitu ya, entah dari sisi sarana prasarana ataupun kualitas siswa-siswinya gitu ya, juga guru-gurunya makin punya potensi yang tinggi gitu dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan guru pelajaran yang mereka mampu gitu ya. Dalam proses menuju itu mungkin kita juga butuh kerjasama segala pihak ya, termasuk unsur-unsur di dalamnya, entah itu dari siswa, guru, terus orang tua, lingkungan sekitar, itu kita sangat butuh, khususnya dinas-dinas terkait yang memang menaungi kami gitu. Harapan besar kami di sini bisa didukung dalam segala halnya untuk memajukan SMP 3 Juta ini. Dan kami juga punya keinginan besar untuk bisa membuktikan diri gitu, bahwa kami mampu, kami layak bisa bersaing dengan SMP lain yang mungkin jauh terluar
IQ-nya sudah tinggi gitu ya. Dan kita bisa bersaing secara sehat, secara akademis maupun non akademis, sehingga kita tidak diragukan lagi bahwa tidak ada SMP baru kemarin sore gitu ya. Tapi kita berusaha melangkah bersama menjadikan SMP ini bisa dilihat minimal ya, minimal tidak diragukan oleh lingkungan yang dekat dengan kita karena kita berada dalam lingkup pemukiman warga yang dinilai dari segala sisinya. Tetapi kita juga bisa dinilai lebih baik lagi dalam segala halnya, pandangan mereka dibukakan akhirnya bahwa kami ini bisa membuktikan diri ke depannya bahwa SMP Kejadian Sehari ini mampu maju berkembang dengan baik, bersaing dalam segala halnya dengan sekolah-sekolah yang mungkin bisa dianggap sudah lama, sudah berpengalaman ya. Mungkin sekian dari saya, itu sudah kita pribadi maupun kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Mungkin dari Pak Hadi ada perkembangan untuk isi sekolah kita hari ini. Baik, terima kasih. Dan pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sampaikan selamat datang sebagai ketua SMI. Selamat datang pada Ibu Yohane, PP angkatan 9 ya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami ya sebagai desa. Kami maaf karena sehubungan dengan kemarin sudah ada agenda ya. Tadi bahkan Ibu Yohane itu sudah melaporkan ada beberapa hal yang memang setelah dari dahulu. Jadi tadi bisa mengikuti sekolah dan langsung pada itu awal sekaligus undangan berundangan di rumah pemuda. Dalam ini pertemuan kita mungkin ini baru ya. Dan itu sudah beberapa kali kesini, mohon maaf bisa bertemu, tapi dalam kaitannya dengan respon alhamdulillah di sekolah kami memang dua kali kedua kebetulan dua yang pertama sudah diselesaikan dan meskipun tidak bisa hadir di sekolah kita, jadi kebetulan kalau di respon awal di sekolah kita memang kebetulan ada tugas dua bilang sekarang mungkin ada JP yang baru Rizal dan mudah-mudahan ini memberikan respon yang menambah pengalaman profesional pendidikan di sekolah kami. Termasuk bimbingan dari PP. Bahkan kalau kaitannya dengan kita sekarang, ya sebenarnya memang di dalam CTP ini banyak sekali respon-respon yang memiliki di sekolah. Alhamdulillah memang salah satu pembicaraan di sekolah yang mungkin sebelumnya belum pernah dibuka oleh kita bersama. Dan memang tadi sudah diungkapkan, diyakinkan bahwa visi itu bukan milik seseorang, bukan milik kepala sekolah, bukan milik hanya kurikulum, tetapi milik stakeholder keseluruhan dari sekolah kita. Dari kemudian mulai dari respon bagaimana penyusunannya, kemudian apa yang harus kita respon itu berkaitan dengan keinginan kita di masa yang akan datang. Jadi diungkapkan oleh siswa kita, meskipun terbata-bata kita yakinkan bahwa tidak ada harapan dari siswa kita ke depan ini siswa yang disiplin, ini siswa yang begitu baik. Itu ada sebuah visi yang diharapkan muncul bukan dari seseorang saja, tapi kan stakeholder kita mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian TU, masyarakat sampai siswa dan komite, begitu ya. Dan kemudian ini sebuah langkah baik yang sebetulnya memang penyusunan visi ini harusnya dari jauh-jauh hari, dari bulan Mei sebelum kita berjalan paling tidak
booming yang kaitannya dengan bullying dan sebagainya. Nah ini bisa kita respon agar nanti bisa menjadi bahan buat kita bagaimana memulihkan visi kita. Dan kalau kita berikan visi yang kemarin, ya tidak boleh stagnan. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan alhamdulillah, mungkin tadi ada pertemuan Kumpang membawa kita untuk mengkondisikan bagaimana persoalan-persoalan untuk menyusun visi perubahan ini. Nah ini semua mari bersama-sama, intinya apa yang tadi saya kira sebagai saja bahwa visi itu adalah milik bersama, tentu harus kita respon bersama-sama. Dan kaitannya dengan apa yang tadi diharapkan, apa yang harus kita muncul. Kalau Bapak yang menambahkan, saya harap apa yang menjadi sorotan sekarang berkaitan dengan bahkan kita harus dan sudah membentuk satgas kemarin ini berbuat PPSK yang datang PPSK tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini berarti mari bersama-sama pikirkan maksudnya dalam visi-visi kita sehingga nanti ke depan berarti tidak ada tindak kekerasan di sekolah dan bagaimana meresponnya. Itu mungkin rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, para siswa dan khususnya PP juga DP, alhamdulillah memang kaitannya dengan visi ini. Mari kita bersama-sama membicarakan kembali apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang dan katakanlah mimpi kita ke depan membentuk siswa kita harus bagaimana dan ingin kita bagaimana dengan siswa kita di masa yang akan datang. Saya mungkin pembicaraan karena dari awal kita sudah mengikuti dan mohon maaf, tetapi saya yakin pertemuan kali ini akan membuka peluang bagi kita semua untuk bersama-sama memberikan semangat kita dan berharap ke depan lebih baik apa yang diungkapkan oleh Bida dengan pemrosesan bahwa kebetulan betul beliau ini lebih dulu dari saya 2018 Juli, kalau mereka Bapak Ibu ini dari 2014 dari sini 2014 termasuk mereka Pak Cecep, sehingga mereka lebih tahu istirahat angin di sini, kemudian keinginan ke depan dengan tadi mengkondisikan peningkatan sarana, peningkatan ini dan itu termasuk kinerja, sehingga bisa membentuk siswa ke depan yang lebih baik dan kita harapkan bisa berdaya saing dengan sekolah lain yang ada di kita minimal. Terima kasih. Bahasan awal yang dapat provokakan Rida dan Profesor Rida sudah memberikan respon tentang kegiatan ini. Saya yakin ini jangan hanya sebatas tugas, jangan hanya sebatas tugas PJP Pak. Kalau hanya sebatas tugas, nah itu selesai dulu buku selesai tidak ada pencerahan lagi. Nah, diharapkan dengan membuka kebetulan ya. Jadi diskusi membuka semacam persoalan visi ini membuka kesempatan bagi kita semua untuk mari bersama-sama memikirkan bagaimana menyusun visi ke depan, visi-visi kita sehingga lebih menjadi lebih mengakar. Sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Ini saja mungkin terima kasih atas semuanya. Semoga bersyukur dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya, jadi motivasi buat saya juga nih temannya Bu. Jadi EGP ini bukan sekedar tugas, melainkan melanjutkan kedepannya. Jadi ada tinggal lanjut lagi kedepannya yang baik. Baik Bapak Ibu, terkait kalimat tumpang ini saya cukupkan dulu ya Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan mengenai penyampaiannya yang
selanjutnya. Nah, tadi kan kalimat tumpang yang pertama, kita menginginkan murid-murid yang tentunya berakhlak mulia kan ya, seperti visi kita lewat aja ya. Karena ini juga kalimat tumpang kedua juga itu kita percaya bahwa murid adalah dan jawab. Kalimat tumpang yang ketiga di sekolah kita mengutamakan itu juga kita sudah mengisi murid. Kalimat tumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu juga sudah diisi sama kita. Nanti itu juga jadi bahan buat kita ya ke depannya. Kalimat tumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, ini juga sudah diisi. Kalimat tumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, ini juga sudah diisi. Nah, kita rekapitulasi lagi ya visi dari sekolah kita, yaitu terwujudnya siswa SMP Negeri 3 Jatisari yang sehat, cakap, tanggap, santun, dan berdaya saing di bidang akademis dan non akademis yang dilandasi oleh iman dan takwa dan cinta. Ini Bapak Ibu dulu tadi juga kita mendengarkan yang bahwa harus ada tambahan katanya dari Pak Haji, yaitu kalimat yaitu bullying ya tadi dari perundungan gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi tambahan buat isi kita ke depannya. Nah, itu dari selanjutnya kita juga kan mengetahui ya Bapak Ibu, waktu dulu kita membuat bahwa misi kita itu membina kesehatan fisik dan mental peserta didik melalui kegiatan olahraga, prestasi dan tayangan bimbingan penyuluhan yang berkualitas. Ya, alhamdulillah kita juga banyak siswa-siswi yang berprestasi juga ya di bidang akademis maupun olahraga, kemarin juga sudah mendapatkan ya. Nah, misi ini ya sedikit lama-lama sudah tercapai juga ya, sedikit ya, walaupun kita ya mungkin kritis merasakan banget ya Bapak Ibu dari awal gimana gitu sekolah kita. Dari misalnya sarana, walaupun itu kita menutup kemungkinan bahwa kita siswa kita itu ada yang berprestasi di tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah Ibu kemarin MKKSK di kita tenis meja juara ketiga, untuk di komisariatnya juara 1. Alhamdulillah. Ini juga sebagai tolak ukur kita yang kedepannya ya bisa jadi meraih lagi yang lebih baik lagi, mungkin dari bidang-bidang cabang olahraga lain atau di akademis yang lain. Terus yang kedua, membekali peserta didik dengan kecakapan hidup dan skill yang berguna bagi kehidupan kelak. Ketiga, menumbuhkan sikap ilmiah dan kalangan siswa sebagai bekal pengembangan keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ya. Kita lewat aja ya, karena ini juga bisa jadi penambahan juga ya Bapak ya. Nah, selanjutnya yaitu inquiry apresiatif, yaitu menurut Kopaidah dan ini tahun 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitar, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, inquiry apresiatif ini tahapannya dalam yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan baca ya Bapak Ibu ya, yaitu apa saja sih? Yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, atur eksekusi, gali mimpi jabatan berencana. Kembali saja. Baca ya. Nah, ini kalimat buat pertanyaan utama. Saya membuat pertanyaan Bapak Ibu dari pertemuan-pertemuan awal dari modul 1.3. Saya membuat apa yang saya lakukan, pertanyaannya itu apa yang saya lakukan agar murid sadar penting membuang sampah pada tempatnya itu. Karena kita awalnya visi itu berwujudnya siswa SMP 3 Jatisari yang sehat, cakap, tanggap, santun dan berdaya saing di bidang akademis dan non akademis yang dilandasi iman dan takwa. Kita terus sendiri kan kalau kebersihan sebagian dari iman ya tentunya. Siswa-siswi sadar dan membuang sampah pada tempatnya itu juga ada sehatnya juga ya, tidak sembarangan buang sampah di meja, tidak ada sampah ya di laci-laci meja atau di manapun. Nah, saya makanya membuat pertanyaan utama yaitu apa yang saya lakukan agar murid sadar penting membuat sampah pada tempatnya. Nah,
tindakan saya penyelidikan yaitu observasi ke setiap kelas tentang kebersihan. Tentunya kita setiap pagi sudah melakukannya Bapak Ibu ya. Diawali sebelum kegiatan pembelajaran itu kita melihat anak-anak untuk tiketnya, kebersihannya. Nah, kebagiannya Bu Asi ini teriak-teriak ya, biasa luar biasa kesiswaan nih. Ibu, beda kecamatan dari Tirta Mulia. Pagi-pagi datang ke sini luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Bu Asi ini beliau beda kecamatan dari Tirta Mulia. Pagi-pagi beliau udah siap-siap nih, jam 5 udah berangkat sama si Neng dia ya untuk persiapan belajar juga. Nah, terus yang kedua, tindakan ini berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkelas dan rekan guru mata pelajarannya. Tentunya kita nggak enak juga ya Bapak Ibu yang setiap di kelas itu kotor berantakan. Kalau saya sendiri, saya guru PJOK, biasa di lapangan ya Bapak Ibu ya. Wajar, jadi jarang mengontrol juga di kelas gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu yang novel mata pelajaran lain, tentunya ya paling nggak senang kalau misalkan banyak sampah di kelas itu. Nah, ini jadi poin utama juga. Terus ambil pelajaran, yang A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di dalam kelompok yang menerapkan kebiasaan sekolah yang dapat menunjukkan kesadaran pentingnya membuang sampah pada tempatnya? Nah, jadi kita buat kelompok juga. Mungkin dari setiap kelas juga sudah ada ya jadwal tiket ya Bapak Ibu ya. Jadi persiapkan nih. Terus aktivitas apa yang bisa murid lakukan untuk menemukan kesadaran pentingnya membuang sampah pada tempatnya? Nah, jadi sesuai itu tanpa kita beritahukan sudah sadar nih, oh banyak sampah nih, harus bersihkan nih. Jadi punya kesadaran sendiri gitu ya sesuatu. Nah, tindakan kita sebagai pendidik yaitu mencari contoh nyata dari pengalaman teman satu kelompok dengan saling berbagi cerita. Ya, kita bagi cerita nih di kelas ini bersih, tapi kelas ini kotor, kan berbeda-beda tiap kelas tuh ya. Terus mencari tahu juga aktivitas apa saja di masing-masing sekolah yang dapat menemukan kesadaran tentang membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita juga harus seleksi juga dengan sekolah lain ya Bu. Terus membuat kesepakatan kelas tentang membuang sampah pada tempatnya. Next ya, kita percepat aja ya karena waktu juga. Terus gali mimpi. Nah, gali mimpi, pertanyaan saya, apa saja yang terbayangkan jika terbentuk murid yang proaktif dan sadar membuang sampah pada tempatnya? Ini juga jadi pertanyaan dari mimpi saya gitu. Jadi punya inisiatif sendiri siswa tuh membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Dari bisa membedakan juga sampah organik dan non organik ya Bapak Ibu. Terus daftar tindakannya dan penyelidikannya yaitu membiasakan murid dengan kebiasaan yang baik. Terus memberikan contoh atau teladan yang baik. Nah, kita juga sebagai guru harus memberikan contoh dan teladan yang baik juga kepada siswa. Ya. Siswa aja tidak membuang sampah sembarangan, ya tentunya kita harus memberikan teladan yang baik juga ya Bapak Ibu ya, agar tidak membuang sampah sembarangan. Terus jabarkan rencana desain. Ya. Pertanyaannya, langkah apa saja yang dapat dilakukan agar terwujudnya murid yang sadar membuang sampah pada tempatnya? Nah, contohnya tindakannya yaitu dengan cara mensosialisasikan gerakan memungut sampah. Ini mungkin Bu Asi ini ya, Bu Asi sebagai kesiswaan kita buat ini nih, mensosialisasikan gerakan memungut sampah GMS. Nah, kita gerakan ya, upayakan lagi GMS ya, sering ya setiap Jumat ya. Sering banget sambil ini ya. Terus menerapkan slogan satu anak satu sampah setiap hari sebelum belajar. Jadi mereka harus menunggu dulu ya. Siswa tuh, wah, kita sudah terapkan juga ya Bapak Ibu ya. Ini juga sebagai berkelanjutan ke depannya. Bagus nih ya. Kita sudah melanjutkan ya. Terus memantau pelaksanaan piket murid di kelas. Ini juga ya. Melakukan kolaborasi yang konsisten dengan teman sejawat dan seluruh warga sekolah. Ini untuk jabarkan rencana. Nah, tapi rencana ini sudah kita lakukan ya. Next, yaitu atur eksekusi. Nah, dari atur eksekusi ini pertanyaannya, siapakah yang berperan dalam mewujudkan murid yang sadar membuang sampah pada tempatnya? Itu kita tahu, yaitu warga sekolah semua ya, guru,
siswa ya saat ya pelaksanaan semuanya kita harus sadar tentang kebersihan ya Bapak Ibu. Terus tindakannya, penyelidikannya yaitu bekerja sama dengan wali kelas dan guru tentunya. Menjalin koordinasi dengan kepala sekolah, tentu kita sering melakukan juga ya Bapak Ibu ya. Menjalin kolaborasi untuk menyusun jadwal tiket, ini juga sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Memonitor dan mengevaluasi setiap saat, menindaklanjuti kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Ini juga sudah kita laksanakan ya, alhamdulillah di awal tahun ajaran baru kita sudah mempersiapkan ya. Nah, identifikasi perilaku, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi. Nah, kita juga sudah siap ya. Peserta didik yaitu siswa bertanggung jawab ketika melaksanakan kebersihan sekolah ya. Terus selanjutnya guru memberikan contoh budaya kebersihan dan mensosialisasikan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, tentunya tepat sekali ya Bapak Ibu ya. Sebelum memberikan materi, maka kita tuh harus melihat dulu kondisi di kelas kita bersih atau enggak, kotor enggak gitu ya. Jangan sampai kita membiarkan gitu. Gak apa-apa kalau misalkan selama 10 menit, 20 menit terganggu dengan bersih-bersih dulu ya. Yang terpenting kita laksanakan siswa itu untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih. Selanjutnya, kepala sekolah melakukan pemerataan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedisiplinan, ketertiban dan tanggung jawab peserta didik akan kebersihan lingkungan. Nah, orang tua siswa, nah tentunya kita juga kemarin sudah bertemu dengan orang tua siswa. Yaitu pertama itu dukungan moral dan finansial ya atas berlangsungnya kegiatan pembelajaran di sekolah. Tentunya kita saling bekerja sama dengan orang tua ya, komite sekolah dan lain-lain ya dari perangkat desa. Oke, untuk Prakasa Perubahan, apa inisiatif yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ada inisiatif Bapak Ibu? Ada pertanyaan Ibu? Ya, tadi Pak Ridha menjelaskan Ibu representatif itu hanya sebagai pembuka ya, bagaimana teknik dalam membuat program perubahan. Nah, lalu yang ini kembali lagi Bu ke depan tadi masalah visi. Nanti kita bisa lihat nih visi yang sudah ada apakah masih relevan. Minimal visi mungkin sudah cukup. Saya misinya ada yang perlu dirubah ya. Atau misalnya tadi kita dari Pak Haji ada anti perundungan ya, anti bullying. Kira-kira coba kita fokus ketika itu bisa biar nanti ada hasil yang bisa dilaporkan kepada Pak Haji. Apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan dalam rangka menerapkan anti perundungan di sekolah? Tepat sekali ya Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa ada tambahan nih ya tadi titipan dari Pak Haji katanya perundungan ya agar tidak terjadi di sekolah kita ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Asih. Beliau memang kesiswaan Ibu di sekolah kami. Ya. Ya.
deklarasi ini gercep Bu, gerak cepat beliau itu. Sebelum terjadi beliau sudah deklarasi dan juga anti perundungan semuanya sudah siap. Bahkan sampai siswa maupun orang tua dilibatkan juga untuk deklarasi. Beliau ini memang luar biasa. Memang kita ya waktu tahun 2022 juga sudah pernah untuk melaksanakan deklarasi ya anti tawuran atau bullying itu sampai ditetapkan sertifikat dari tingkat kecamatan, Koramil, bahkan kepolisian juga ya hadir dan ikut bersama-sama melakukan kampanye dan bahkan ditandatangani langsung. Alhamdulillah. Dan kemarin Agustus itu tahun kedua juga ya mensosialisasikan. Jadi ya nanti Pak tiap bulan kita laksanakan ya untuk kampanye ini. Kayak untuk selanjutnya itu apa saja kolaborasi guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolahnya. Kita sudah lanjutkan juga ya mensosialisasikan kepada orang tua siswa, kepada para guru juga mengenai visi kita. Yang terpenting kita sudah mencapai juga. Nah, tadi ada sedikit tambahan selipan yaitu diadakannya yaitu setiap bulan sekali kita melaksanakan sosialisasi ya Bu ya mengenai tawuran, bullying ini yang sampai terjadi lah sekolah satuan pendidikan kita ini. Terus apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah ya tentunya kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya mengenai visi ini ya. Terus apa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarya perubahan ini? Tentunya paksa ini sudah kita terapkan juga ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut aja ya. Kita langsung kesimpulan saja. Visi SMP Negeri 3 sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila, kata bertujuan dan menjadikan siswa yang mandiri, kreatif, berdasar, yang dilandasi iman dan takwa ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, kita tambahkan aja tripin lagi yang tadi itu ya. Tripinnya itu tawuran dan juga anti bullying ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada tambahan? Cukup. Nah, ini dokumentasi kegiatannya. Murid yang proaktif setiap pagi melaksanakan tiket bersama. Nah, saya senang sekali siswa kita itu disiplin juga ya mengenai tiket. Nah, berhubung ini lagi banyak bangunan yang ini saya ngeri Bu, takut ada paku dan segala macam, makanya saya ngeri gitu. Kalau misalkan nggak sampai ada bersihin gitu. Oke. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Saya menginginkan Bapak Ibu juga ya, terima kasih sudah memberikan masukannya mengenai ini. Saya juga belajar, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya guru-guru di SMP 3 Jatisari ini juga semuanya mengikuti program guru penggerak ini. Ya, dan alhamdulillah sebentar lagi akan ada program angkatan ke-11 ya Ibu ya. Nah, sudah dibuka angkatan 10 sudah ini Bu, udah pada ikutan ya. Ya, jangan menyerah, ikut
lagi di angkatan 12 terakhir di bulan ini teman. Oke, terima kasih atas masukannya ya Bapak Ibu ya, terutama Pak Haji Hatur Nuhun sudah memfasilitasi. Pak Haji ini luar biasa Bu, memberikan semangat kepada saya, motivasi. Walaupun saya ini banyak banget kegiatan, saya jujur banyak banget kegiatan saya, tapi beliau sangat memberikan motivasinya yang baik buat saya untuk depannya. Hatur Nuhun Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, terima kasih. Dicukupkan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator, silakan. Oh, moderator ya. Ya, terima kasih kepada Pak Rida, tadi sudah luar biasa ya. Saya memperhatikan dari awal sampai akhir. Ini merupakan proses belajar ya, proses belajar memfasilitasi diskusi terkait dengan kepentingan murid dan guru di sekolah. Sebenarnya ini kaitannya dari modul 1 itu komunitas praktisi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan dibiasakan ketika kita ada keresahan, kekhawatiran atau hal-hal yang perlu didiskusikan secara bersama, begini gitu. Contoh dimodelkannya, kita diskusi, kita memberi ide, kita memberi tanggapan, memberi respon dan lain sebagainya. Tadi sudah alhamdulillah kita mengupas, menganalisis visi berdasarkan kebutuhan, keinginan, juga kita juga memetakan visi yang sudah ada, dan alhamdulillah juga tadi ada tambahan dari Pak Haji ya, dan memang menjadi agenda prioritas Pak Haji akhirnya mau menambahkan visi anti perundungan dan tawuran katanya. Nanti oleh Bapak Ibu tadi hasil diskusi akan menambahkan kalau visi itu sudah lengkap ya. Mungkin nanti mau menambahkan di visinya program anti perundungan ya, tawuran, dan juga sudah dibuat program oleh Bu ya, sosialisasi dari Wakasis ya. Itu sudah luar biasa. Memang kita itu terutama di jenjang menengah sampai ke atas memang harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan anti perundungan atau bullying ya di sekolah, dan itu menjadi agenda utama sekolah-sekolah menengah atas dan menengah seperti SMP ya. Alhamdulillah sudah ada hasil. Saya harap juga ke depannya Bapak Ibu bisa terus ya mengembangkan apa yang jadi kebutuhan sekolah, bagaimana kita menggapai tujuan itu, caranya bagaimana, lalu bertukar pikiran. Inilah sebenarnya simulasi dari komunitas praktisi Bapak Ibu seperti ini. Mungkin nanti yang lebih majunya ada komunitas belajar ombel yang sedang planning ya sekarang. Nanti ke depannya apabila Bapak Ibu sudah terbiasa dengan simulasi komunitas praktisi ini, ketika nanti diwajibkan setiap sekolah harus mendaftarkan ya, itu wajib nanti ke depannya komunitas belajar di PMM. Bapak Ibu sudah mendaftarkan komunitas belajar yang PMM? Ayo daftar Pak. Di sana bikin komunitas belajar SMPN 3 Jatisari, karena itu harus dan wajib. Bahkan nanti kalau kita aktif guru-gurunya, Bapak Ibu bisa mengadakan webinar, tidak hanya kepada guru atau bahkan webinar kepada orang tua, gitu kan? Dengan kalau lewat PMM itu kita dapat akunnya lama gitu. Jadi untuk Zoom atau Jimit itu kita ada fasilitas gitu, istilahnya mah bisa istilahnya hanya sebagai satu alat, jadi nggak berisik gitu ya. Itu banyak sekali. Bahkan sekarang itu Kompel ada ini Bu, ada program langsung dari kementerian, yaitu memfasilitasi peningkatan literasi dan numerasi berdasarkan rapor sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya rapor sekolahnya seperti apa, apakah masih kebakaran atau ada penghijauan. Mungkin bisa dilihat. Nah, yang masih kebakaran coba dilihat, dibenahi apa yang kurang. Kalau Bapak Ibu punya Google, tadi Bapak di PLN, Bapak Ibu bisa mengajar
nanti dapat fasilitator dari kementerian itu yang memang untuk meningkatkan program literasi di sekolah. Itu didampingi Bu. Oh enak banget fasilitator dari kementerian ya. Nah itu jadi sekarang kita nggak harus menunggu apa yang diberikan oleh dinas atau kementerian, tapi kita sendiri yang harus proaktif sekarang. Ayo kita bikin pombal di PMM. Ayo kita daftarkan komunitas kita agar bisa mendapatkan pendampingan secara gratis. Kemarin itu sudah 700 pombal yang mengajukan diri untuk mendapatkan fasilitator dari kementerian. Maka belum terlambat. Masih ada waktu sampai akhir Oktober, Bapak Ibu mangga mendaftarkan diri kombalnya. Jadi kita nanti sama-sama belajar Bu, semua guru-gurunya gitu. Nanti Ibu punya keresahan apa Bu? Saya ini ada kendala dalam pembelajaran apa misalnya. Gimana strateginya supaya siswa itu bisa nih? Nah nanti dikasih Bu dari awal sampai akhir sampai itu kata-kata apa sukses. Nah karena ini kan tapi itu cuma sampai akhir Desember, kita simulasi cuma 2 bulan. Iya gitu. Ini mah hanya spill ya, karena kenapa saya bicara begitu? Ini potensinya luar biasa sekolah ini. Saya melihat potensinya apa yang pertama guru-gurunya. Saya lihat guru-gurunya istilahnya from the heart ya, dari hati. Pendidikan komunitas itu berarti resiliensinya tuh lebih tinggi, benar-benar dari hati ya, benar-benar dari nol. Misalnya mungkin nanti nih 5 tahun ke depan nggak seperti ini, mungkin akan menjadi lebih gitu ya. Nanti pas saya kesini 5 tahun ya, saya capek ya. Makanya sangat disayangkan jika perkembangan Sapras tidak diikuti dengan perkembangan kualifikasi gurunya. Ini semangat gurunya. Yang benar kata Pak Haji tadi, ayo ikut angkatan 11 karena tidak hanya memajukan diri sendiri ya, guru itu tapi juga bisa memajukan orang-orang di sekelilingnya. Gitu Bapak Ibu. Cukup sekian tanya mana saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucap alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita diskusikan bisa berawal dari mimpi, kita bisa mewujudkan sekolah kita yang menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Yuk kita berdoa dulu.